Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam harmoni. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putra Mutari Putra dengan NIM 2113002 dari Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Fisika dan Pengajaran IPA, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi yang telah saya buat ya, mengenai model pembelajaran inquiry terbimbing dalam pembelajaran fisika, yaitu tepatnya pada materi suhu dan kalor. Nah, adapun pembahasan kita kali ini itu membahas 7 subtema ya. Yang pertama mengenai model pembelajaran inquiry terbimbing. Yang kedua adalah karakteristik dari model pembelajaran inquiry terbimbing. Lalu ada aspek-aspek yang mempengaruhi ya dalam pembelajaran inquiry terbimbing. Lalu ada hubungan pembelajaran inquiry terbimbing dengan pendekatan saintifik ya. Dalam hal ini yaitu pendekatan 5M ya. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya ada contoh penerapan pada materi fisika, yaitu tepatnya pada perpindahan kalor ya, pada materi suhu dan kalor, dan selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran inquiry terbimbing. Nah, sebenarnya alangkah baiknya kita materi terlebih dahulu ya. Apa sih itu kita belajar, model pembelajaran inquiry learning, dan juga model pembelajaran inquiry terbimbing. Nah, untuk yang pertama ada belajar. Apa sih itu belajar ya? Jadi belajar ini dapat kita artikan sebagai proses untuk mendapatkan perubahan sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan, dan lain sebagainya, hingga ada perubahan ya. Jadi ketika kita belajar itu terjadi yang namanya perubahan ya. Dari sebelumnya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, kurang lebih seperti itu pengertian dari belajar ya. Selanjutnya dalam belajar itu tentu kita memerlukan adanya model pembelajaran ya. Jadi model pembelajaran ini adalah suatu gambaran yang sistematis dari suatu kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Jadi model pembelajaran ini dapat kita sebut sebagai skenario ya, skenario dalam pembelajaran, karena jalannya pembelajaran itu sangat ditentukan oleh model pembelajaran. Nah, model pembelajaran ini ada beragam ya, sangat banyak jenis model pembelajaran. Namun tidak ada namanya model pembelajaran yang ideal, gitu. Karena masing-masing dari model tersebut itu memiliki keunggulan dan juga kekurangan, tergantung ketepatan dari pemakaian model tersebut. Jadi model tersebut itu akan tepat apabila digunakan secara tepat ya, dan model tersebut akan kurang apabila tema yang diajarkan itu kurang sesuai. Nah, salah satu model pembelajaran yang kerap sekali digunakan adalah model pembelajaran inquiry ya, di mana model pembelajaran inquiry ini adalah model pelajaran yang kegiatannya itu lebih banyak pada kegiatan menanya dan juga penyelidikan. Nah, model pembelajaran inquiry ini adalah model pelajaran yang membuat siswa itu siap yang melakukan eksperimen serta mendapat hasil dari eksperimen tersebut. Nah, dalam pembelajaran inquiry ini tentu tujuan dari eksperimen itu adalah untuk mendapatkan bukti. Nah, untuk membuktikan hipotesis yang dijelaskan sebelumnya. Nah, kita lanjut ke model pembelajaran inquiry terbimbing. Nah, apa sih itu model pembelajaran inquiry terbimbing yang kita kaji pada pertemuan kali ini ya. Nah, model pembelajaran inquiry terbimbing ini sebenarnya itu memiliki 8 jenis ya. Maksud saya model pembelajaran inquiry itu memiliki 8 jenis ya. Tapi salah satunya ini adalah model pembelajaran inquiry terbimbing. Nah, model inquiry terbimbing ini adalah model pembelajaran di mana guru itu membimbing siswa untuk melakukan kegiatan dengan memberikan pertanyaan serta eksperimen. Nah, model inquiry terbimbing ini adalah model di mana seorang guru itu harus memberikan suatu masalah ya, atau
suatu pertanyaan awal untuk memulai adanya diskusi. Nah, dalam pembelajaran inquiry ini tentu peran guru itu cukup dominan ya dalam kelas karena namanya itu guru itu tugasnya membimbing jalannya diskusi dan juga eksperimen. Seperti itu. Next. Nah, kemudian kita berangkat ke karakteristik dari model pembelajaran inquiry terbimbing ini. Nah, di mana di sini karakteristik dari model pembelajaran inquiry terbimbing itu ada 7 ya. Yang pertama itu siswa belajar aktif berdasarkan apa yang mereka tahu. Jadi dalam pernyataan ini kita tahu bahwa siswa yang belajar dari kemauannya sendiri itu akan pemahaman materinya itu akan semakin baik daripada siswa yang belajar itu dipaksa. Jadi tugas guru di sini adalah menumbuhkan rasa ingin belajar dalam diri siswa ya, sehingga pembelajarannya akan menjadi lebih bermakna. Yang kedua yaitu belajar berdasarkan apa yang mereka tahu. Jadi karena ini merupakan model pembelajaran inquiry, tentu ya diterapkan dari teori Ausubel ya, yaitu tentang teori bermakna ya, di mana di sana kan ada konsep awal. Sebelum belajar itu siswa itu harus memiliki konsep awal ya, di mana konsep awal ini disebut dengan asimilasi ya, di mana setelah adanya konsep awal maka adanya akumulasi atau tambahan dari pengetahuan baru seperti itu, sehingga adanya proses asimilasi dan akomodasi dan terjadilah ekuilibrasi atau penyeimbangan ilmu pengetahuan. Jadi antara pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa dan pengetahuan yang dia dapat itu balance ya, atau seimbang. Yang ketiga adalah mengembangkan rangkaian berpikir kritis. Jadi dalam pembelajaran inquiry ini tentu yang dinilai itu atau yang dititik beratkan adalah proses berpikir, karena pembelajaran inquiry ini itu berfokus pada proses dan juga pembuktian. Nah, yang keempat ada perkembangan siswa terjadi secara bertahap ya. Nah, sesuai dengan teori dari Piaget ya, kita tahu itu teori Piaget itu ada teori kognitif Piaget itu setiap siswa itu memiliki perkembangan yang berbeda-beda ya, sesuai dengan usianya. Jadi setiap orang itu tidak memiliki perkembangan yang sama ya. Nah, yang kelima itu ada belajar berdasarkan pemahaman. Misalnya ada belajar melalui interaksi. Jadi belajar melalui interaksi ini hampir dilaksanakan setiap hari ya, baik itu dengan orang tua, teman, guru, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir karakteristik yang mendasari hal ini yaitu mengembangkan kemampuan berpikir yang sistematis. Jadi tentu ya di sini ketika kita menggunakan model pembelajaran ini, pikiran siswa itu akan jadi sistematis karena di dalamnya itu kan berisi pembuktian, eksperimen, dan sebagainya. Oke, next. Nah, selanjutnya adalah aspek-aspek dalam pembelajaran inquiry. Nah, untuk aspek-aspek dalam pembelajaran inquiry ini ada beberapa contoh ya. Yang pertama itu konsep ilmiah itu harus ditemukan oleh siswa. Nah, karena konsep ilmiah itu ditemukan, saya guru itu sebisa mungkin tidak memberikan jawaban langsung, tapi memberikan masalah yang sifatnya itu menarik ya bagi siswa, menarik dan juga memberikan tantangan ya bagi siswa, sehingga siswa itu terpacu ya, maksudnya antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran setelahnya. Yang kedua itu masalah itu ditanyakan dalam bentuk masalah disampaikan dalam bentuk pertanyaan. Jadi yang bertanya di sini adalah guru ya. Guru itu memberikan pertanyaan kepada siswa agar menstimulus siswa ya agar mau berdiskusi. Yang ketiga, inquiry dilakukan dengan eksperimen. Jadi ini merupakan inti dari pembelajaran inquiry ya, di mana ketika kita membicarakan inquiry, khususnya inquiry terbimbing, itu pasti adanya eksperimen untuk membuktikan hipotesis yang diajukan siswa sebelumnya. Selanjutnya adalah adanya proses berpikir ilmiah, yaitu ada alat dan bahan itu harus disediakan. Nah, pada alat dan bahan ini biasanya disediakan oleh guru.
Kalau di SMA itu kalau tidak guru biasanya itu disiapkan oleh laboran. Ya, dan yang terakhir itu adalah mendiskusikan pertanyaan sebelum praktikum. Jadi disinilah tugas guru sebagai pembimbing ya dalam metode pembelajaran inquiry to bimbing ini. Guru itu harus bisa membimbing diskusi, di mana diskusinya itu tidak lepas dari konsep-konsep yang ada. Itu. Next. Nah, selanjutnya adalah hubungan inquiry to bimbing dengan pendekatan ilmiah atau pendekatan saintifik ya, di mana tentu ya dalam pembelajaran inquiry to bimbing ini sangat berhubungan dengan kegiatan 5M atau pendekatan saintifik. Jadi dalam proses pembelajaran inquiry to bimbing ini siswa itu dilatih untuk berpikir layaknya seorang ilmuwan ya. Mana siswa itu dilatih untuk terbiasa menggunakan prosedur-prosedur ilmiah ya, seperti mengamati, menyimak, menalar, mencoba, eksperimen, dan mengkomunikasikan. Nah, kita bahas satu-satu ya. Untuk yang pertama itu ada mengamati atau observasi ya, di mana mengamati ini adalah kegiatan untuk mengindra ya, baik itu dengan menonton, mendengar, menyimak, dan lain sebagainya. Yang kedua itu ada menanya atau questioning, di mana menanya ini adalah proses yang dilakukan dengan jalan membuat atau mengajukan pertanyaan, tanya jawab, diskusi, dan lain sebagainya di dalam kelas. Jadi tanya jawab ini bisa dilakukan oleh anak teman maupun siswa dengan guru. Yang ketiga ada menalar ya, atau asosiasi. Itu menalar ini adalah kegiatan untuk mengolah informasi secara saintifik ya, dan mengkategorikan hasil dari analisis data. Akhirnya yang keempat itu ada mencoba atau eksperimen. Nah, ini merupakan inti dari kegiatan inquiry ini, di mana siswa itu dituntut untuk melakukan eksperimen atau percobaan untuk membuktikan hipotesis yang tadi disampaikan oleh siswa. Nah, pada eksperimen ini kegiatan yang dilakukan itu seperti mengeksplorasi, mencoba, diskusi, dan mendemonstrasikan, serta melakukan eksperimen dari berbagai sumber, atau bisa juga melakukan eksperimen itu melalui wawancara ya dengan ahlinya. Dan yang terakhir itu ada mengkomunikasikan. Jadi setelah kita melakukan eksperimen, itu kita akan melakukan hasil. Nah, hasil tersebut akan kita tarik kesimpulan dan akan kita sampaikan di kelas itu. Jadi kelompok yang menyajikan materi itu nantinya akan mendapat tambahan ya apabila ada kekurangan penyampaian materi dari kelompok yang belum presentasi. Sehingga di sini itu juga ada diskusi ya yang mengarah ke pemahaman konsep, yang penguatan konsep itu. Next. Oke, selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah dari penggunaan model pembelajaran inquiry to bimbing. Nah, untuk langkah-langkah dari model inquiry to bimbing itu ada 6 ya. Yang pertama ada merumuskan masalah, yang kedua adalah merumuskan hipotesis, kemudian merancang percobaan, dan merancang eksperimen, selanjutnya itu ada membuat kesimpulan dan mengkomunikasikan. Nah, yang pertama itu ada merumuskan masalah. Jadi pada bagian ini masalah yang dirumuskan itu harus mengandung teka-teki. Teka-teki ini itu harus men-challenge siswa atau bisa menantang daya pikir siswa ya, sehingga siswa itu mau belajar dan memiliki keinginan untuk memiliki motivasi untuk belajar dan untuk mengetahui sesuatu. Nah, dari proses ini nantinya itu siswa untuk membuktikannya. Yang kedua itu ada merumuskan masalah. Nah, pada saat ini seorang peserta didik itu dilatih untuk merumuskan hipotesis atau dugaan sementara ya terkait dengan masalah atau pertanyaan yang diberikan oleh guru. Jadi gurunya itu awalnya memberikan suatu masalah atau pertanyaan, kemudian siswa itu disuruh untuk atau diminta untuk mengajukan sebuah hipotesis atau jawaban sementara. Itu juga kita sebut dengan dugaan sementara. Namun perlu digarisbawahi di sini, hipotesis yang diajukan itu harus tetap pada konteks-konteks yang ada. Yang ketiga itu ada mengumpulkan data ya. Jadi yang ketiga ini sebenarnya itu merancang percobaan ya. Jadi untuk menguji hipotesis yang akan diajukan, maka proses selanjutnya yaitu adalah merancang percobaan, di mana siswa itu dalam merancang percobaan itu
itu melatih kreativitas dan berpikir kritis siswa. Nah, namun ketika melakukan percobaan, apabila siswa itu menemukan jalan buntu ya, jadi kurang bisa ya dia membuktikan apa yang menjadi hipotesisnya, seorang guru di sini bisa menawarkan hipotesis atau menawarkan observasi jenis eksperimen yang bisa digunakan untuk mewujudkan hipotesisnya tadi seperti itu. Nah, setelah melakukan percobaan, langkah selanjutnya yaitu mengumpulkan data ya. Jadi data-data yang dikumpulkan itu dianalisis dan kemudian analisis itu kemudian ditarik kesimpulan. Nah, dari kesimpulan ini kita lanjut ke langkah mengkomunikasikan ya. Jadi setelah didapat kesimpulan, maka setiap kelompok itu atau setiap perwakilan kelompok itu akan mengkomunikasikan di depan kelas. Jadi jadi langkah-langkah ini juga sesuai dengan atau berhubungan dengan pendekatan saintifik 5M. Nah, lanjut. Nah, di sini ini merupakan langkah-langkah dari model pembelajaran inquiry terbimbing ya. Jadi penerapannya di sini saya ambil pada materi kelas 10 ya, kelas 10 mengenai suhu dan kalor. Tepatnya pada submateri perpindahan kalor. Next. Nah, di sini teman-teman bisa lihat pada gambar ya. Jadi ini merupakan contoh penerapan dari inquiry terbimbing ya di dalam kelas. Jadi dapat dilihat itu ada dua gambar ya. Yang pertama itu ada air yang sedang mendidih ya di atas kompor. Yang kedua orang yang sedang berjemur. Jadi dari fenomena ini atau dari gambar ini seorang guru itu harusnya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menantang atau teka-teki seperti itu. Misalnya di sini seorang guru itu bertanya ya, mengapa peristiwa tersebut itu bisa terjadi, mengapa air itu bisa mendidih seperti itu. Yang kedua, mengapa ketika berjemur itu akan terasa panas itu. Jadi apakah benar ya peristiwa tersebut itu karena adanya perpindahan kalor ya dari suhu tinggi ke suhu rendah itu. Nah, selain itu pada proses pertama ini, yaitu pada proses perumusan masalah ini, model pembelajaran inquiry ini juga sangat berhubungan dengan kegiatan untuk mengamati atau observasi ya dalam kegiatan 5M itu atau dalam pendekatan saintifik 5M. Nah, karena berkaitan ini, jadi antara pendekatan saintifik 5M dengan proses berpikir siswa dalam membuktikan hipotesis itu sangat berhubungan ya. Nah, selanjutnya setelah kita merumuskan masalah, lanjut ke hipotesis. Jadi setelah itu siswa diminta untuk mengajukan hipotesisnya masing-masing. Jadi di sini siswa diberikan kebebasan untuk mengajukan hipotesisnya atau jawaban sebenarnya. Namun diharapkan siswa itu mengajukan hipotesis harus tetap pada konteksnya, tetap pada jalan yang ingin kita capai. Nah, tugas seorang guru pada tahap ini adalah mengarahkan siswa untuk melakukan eksperimen dalam rangka membuktikan hipotesis dari siswa tersebut. Nah, namun usahakan eksperimen yang dilakukan itu dapat dilakukan di sekolah, tidak di luar sekolah. Selain untuk menghabiskan waktu, kita juga pada saat itu agar hasilnya itu kita bisa buat kesimpulan hari itu juga. Nah, pada saat pengajuan hipotesis ini pasti tentu adanya perdebatan antar siswa atau adu argumen ya. Nah, tentu pada tahap ini itu seorang guru itu tidak memberikan jawaban langsung ya, tidak langsung memberikan jawaban yang benar ya. Namun untuk mengarahkan siswa ke arah, maksud saya di sini itu guru tidak memberikan jawaban yang benar, namun lebih membimbing eksperimen dan
membuktikan hipotesisnya. Gitu. Nah, selanjutnya setelah membuktikan hipotesis itu siswa diminta untuk melakukan percobaan sedemikian rupa ya, sesuai dengan pemahaman mereka masing-masing. Gitu. Nah, jadi jadi di sini itu guru itu awalnya itu memberikan kebebasan ya untuk siswa menentukan jenis eksperimennya. Namun apabila siswa itu menemukan jalan buntu ya, maksudnya di sini itu siswa itu tidak menemukan solusi ya dari masalah mengenai perpindahan kalor ini, seorang guru itu bisa memberikan jalan keluar ya atau eksperimen alternatif. Nah, misalnya di sini untuk membuktikan adanya perpindahan panas itu, saya itu menggunakan prinsip pemuaian ya, di mana apabila benda memuai itu akibat adanya benda itu menerima kalor seperti itu. Jadi kalor itu adalah energi yang berpindah, energi panas yang berpindah gitu. Nah, yang mana dalam percobaan ini guru itu sebagai fasilitator itu menyiapkan alat dan bahan, misalnya seperti satu buah botol kaca, satu semangkok air hangat, satu buah mangkok, dan juga satu balon. Nah, di mana langkah kerjanya itu yang pertama balon itu dipasangkan ke ujung botol seperti itu. Yang kedua air panas dimasukkan ke dalam wadah dan kemudian botolnya itu dimasukkan ke dalam wadah yang masih air panas. Langkah selanjutnya itu menunggu beberapa saat dan kita akan mendapatkan hasil bahwa balonnya itu akan mengembang atau lama-lama itu akan berisi udara. Hal ini itu pasti itu disebabkan oleh adanya pemurnian gas. Di mana jika terjadi pemurnian gas, maka gas itu volumenya itu akan bertambah sehingga balonnya itu akan turut mengembang. Itu. Nah, pada proses ini siswa juga sudah mengembangkan kemampuan kognisinya, yaitu melalui percobaan atau eksperimen yang terdapat pada pendekatan saintifik ya. Hingga lagi-lagi pendekatan saintifik ini sangat berhubungan dengan pembelajaran inquiry terbimbing. Gitu. Nah, dengan melakukan kegiatan seperti ini, dengan melakukan kegiatan eksperimen ini, kemampuan proses berpikir siswa untuk membuktikan hipotesisnya itu akan semakin berkembang ya, atau akan semakin terasa. Jadi saya tekankan sekali lagi pada proses inquiry terbimbing itu yang ditekankan adalah proses dan juga pembuktian. Jadi proses berpikir siswa untuk membuktikan hipotesisnya seperti itu. Yang keempat itu adalah setelah data dan eksperimen dilakukan, tadi kan sudah dilaksanakan eksperimen ya melalui balon tadi, siswa itu diminta untuk menganalisis hasil percobaan yang dilakukan baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Nah, di sini guru itu meminta siswa untuk membuktikan ya dari posisi awal apakah eksperimennya itu benar atau salah, apakah eksperimennya itu sesuai hipotesis yang diberikan di awal atau menyimpang seperti itu. Nah, mereka juga diminta untuk menilai apa yang sudah mereka lakukan untuk memberikan jawaban awal, apakah dan juga memberikan opini ya mengenai kelebihan dan kekurangan dari eksperimen tadi itu. Nah, setelah mendapatkan hasil, langkah selanjutnya adalah peserta didik diminta untuk memberikan kesimpulan ya, di mana kesimpulan yang diberikan harus sesuai dengan apa yang dibahas serta dapat membuktikan hipotesis yang mereka ajukan. Nah, jadi pada percobaan ini yaitu pada perpindahan panas ini, kesimpulan yang diharapkan ketika kegiatan pembelajaran terjadi di kelas itu adalah siswa dapat membuktikan bahwa memang benar suhu itu berpindah dari objek yang lebih panas atau objek yang memiliki suhu tinggi ke suhu rendah. Hal ini dibuktikan dengan mengembangnya balon saat botol itu dicelupkan ke air panas. Hal ini tentu disebabkan oleh adanya pemurnian gas tadi. Jadi kesimpulannya itu harus sesuai dengan konteks dan tujuan awal dari pembelajaran. Nah, untuk yang keenam itu, setelah masing-masing kelompok itu memiliki kesimpulan dan mendapatkan hasil percobaannya, jadi yang terakhir itu adalah mengkomunikasikan atau dalam pendekatan saintifik itu disebut dengan communication ya, atau communicating ya. Jadi kelompok yang menyajikan seorang guru di sini menunjuk salah satu kelompok ya untuk menyajikan materinya. Namun
kelompok yang lain itu mendengarkan, serta apabila ada yang dirasa tidak jelas atau keliru atau bahkan tidak sesuai dengan hasil pengamatannya, jadi kelompok lain itu bisa mengajukannya pada kesempatan yang akan diberikan oleh gurunya. Gitu. Nah, untuk pembelajaran perpindahan kalori ini pada model pembelajaran individual learning itu rencananya maksudnya dilaksanakan selama 2 jam pelajaran atau 2 kali 45 menit, yaitu sebesar 90 menit. Gitu. Nah, jadi setelah selesai pembelajaran ini diharapkan masing-masing peserta didik itu memahami materi yang telah dipelajari, tidak hanya memahami namun juga bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya nih sudah tahu ya knalpot sepeda itu panas ya, jangan lagi didekatin seperti itu karena kan kalorinya bisa berpindah dari knalpot ke kaki gitu, sehingga bisa menyebabkan cedera. Nah, hal-hal ini harus diterapkan secara konseptual ya untuk siswa. Jadi disinilah peran guru untuk membimbing ya, karena kan model pembelajaran ini adalah individu membimbing. Gitu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan model pembelajaran individu membimbing. Yang pertama ada kelebihan. Nah, apa sih kelebihan dari model pembelajaran individu membimbing? Yang pertama itu tentu ya membangun konsep diri atau self konsep itu. Nah, di mana proses pembelajaran melalui kegiatan ini akan membangun dan mengembangkan konsep diri siswa. Di mana apabila konsep pada diri siswa itu sudah tumbuh, maka dia akan merasa nyaman, percaya diri dalam mengajukan argumen-argumennya. Gitu. Yang kedua adalah melatih kemampuan berpikir siswa. Jadi tentu ya, karena di sini sudah menerapkan pendekatan CDP 5M, tentu kegiatan berpikir kritis itu akan seiring dengan waktu akan terasa. Gitu. Yang ketiga yaitu melatih rasa percaya diri dari siswa, karena pada dasarnya di sini dituntut untuk mengajukan pendapat atau argumen atau hipotesisnya, sehingga apabila siswa itu terbiasa mengajukan hipotesis, maka dia akan menjadi lebih percaya diri. Tentunya adalah meningkatkan kemampuan siswa untuk menggali informasi. Nah, karena dalam XP ini siswa itu dibebaskan mencari dalam berbagai sumber dan informasi, tentu kemampuan siswa untuk menggali informasi itu akan meningkat. Yang kelima itu siswa itu lebih memahami konsep-konsep yang ada, karena pada dasarnya itu siswa itu terlibat dalam pembelajaran, sehingga dia tidak hanya mengingat tapi juga akan memahami secara utuh dari apa yang telah diajarkan tadi. Dan selanjutnya yaitu menghindari cara belajar menghafal ya. Jadi cara belajar menghafal ini merupakan cara belajar yang keliru ya, karena dengan menghafal itu sudah mendapatkan materi yang behavior ya, karena behavior itu sangat bertentangan dengan produktivisme. Jadi pembelajaran dengan cara menghafal itu dihindari itu. Next ke kelemahan. Nah, untuk kelemahannya sendiri, yang pertama itu tentu ya pembelajaran itu terhambat apabila siswa pasif di kelas. Nah, hal ini terjadi karena ketika menerapkan pada pembelajaran individu secara seutuhnya, maka guru hanya sebagai fasilitator ya dan membimbing. Sehingga apabila siswa itu pasif, maka pembelajaran akan terganggu. Nah, apa solusi yang saya berikan? Solusi yang saya berikan itu bisa dengan memberikan Mr. Star ya, di mana apabila siswa yang aktif itu diberikan Mr. Star, dan Mr. Star ini nantinya itu akan bisa dikonversi ya di akhir semester apabila nilai siswa itu di bold gitu. Jadi semakin banyak Mr. Star maka akan menguntungkan bagi siswanya. Nah, yang kedua itu siswa itu tidak siap untuk melakukan observasi secara mendadak. Nah, biasanya apabila kita melakukan observasi secara mendadak, kemungkinan besar itu siswa akan tidak siap. Kenapa? Karena siswa itu tidak menguasai materi. Itu. Nah, untuk menghindari hal ini, saya memberikan solusi, yaitu memberikan informasi bahwa H-1 atau besoknya itu akan ada observasi, sehingga siswa itu lebih mempersiapkan diri. Baik, demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau salah konsep, saya mohon maaf karena ada kadang yang tidak retak dan tidak manusia yang sempurna ya, begitu pun dengan persidangan saya. Nah, untuk itu akhir kata saya tutup kami Santi. Om Santi.